Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saripudin dengan nomor induk mahasiswa 2021010211. Saya merupakan mahasiswa STI Ekasi Bangsa. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Ratna Mutu Manikam, SE MAK. Apa saja yang dibahas? Yang pertama adalah definisi ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, bentuk latihan soal. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat sebagai bahan perubahan dalam jurnal penyesuaian, juga sebagai proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, lalu ada apa sih jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian? Yang pertama itu adalah jurnal penyesuaian beban dibayar di muka atau prepaid expense. Jurnal penyesuaian beban dibayar di muka itu adalah beban yang seharusnya dibayar di setiap bulan, tetapi langsung dibayarkan sekaligus setahun atau beberapa tahun. Jadi ketika menemukan beban yang seharusnya dibayarkan pada periode mendatang, maka harus dihitung beban mana yang dilaporkan pada periode yang bersangkutan atau sekarang. Seringkali perusahaan telah membayar beban untuk beberapa transaksi yang akan datang. Nah, bisa sama-sama kita lihat, ini adalah contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu, dalam neraca saldo, akun asuransi menunjukkan nilai 6 juta rupiah. Pada akhir periode, saldo akun menunjukkan sisa sebanyak 2 juta rupiah. Artinya, premi asuransi yang telah menjadi beban itu adalah saldo yang ada di neraca saldo akun asuransi sebesar 6 juta rupiah dikurangi dengan informasi saldo akun yang menunjukkan sisa, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dikurangin, maka menghasilkan 4 juta rupiah. Nah, 4 juta rupiah inilah tanggungan yang harus diakui sebagai beban asuransi dan mengurangi asuransi dibayar di muka. Bisa kita lihat jurnal penyesuaiannya seperti apa. Ini untuk tanggal, karena untuk jurnal penyesuaian itu selalu akhir periode, yaitu 31 Desember. Nah, untuk akunnya, beban asuransi di debit sebesar 4 juta, asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 4 juta rupiah. Nah, beban dibayar di muka itu apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban, dan pembayaran tersebut melebihi satu periode akuntansi. Nah, pencatatannya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa melakukan pendekatan sebagai harta atau dicatat sebagai harta. Yang kedua, pendekatan sebagai beban atau dicatat sebagai beban. Bisa dilihat ilustrasi cerita. Pada tanggal 1 Oktober 2008, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun ke depan sebesar 1.200.000. Nah, untuk jurnal umum, ya, asuransi dibayar di muka, di kredit, kas di debit. Atau biasanya kita tulis kas dulu di debit 1.200.000 dan di kredit asuransi dibayar di muka 1.200.000. Atau bisa juga beban asuransi yang di kredit, kas di debit. Nah, yang atas ini menggunakan pendekatan sebagai harta, yang di bawah ini menggunakan pendekatan sebagai beban. Makanya di sini yang di kreditnya, yang di bawah itu adalah beban asuransi. Sementara yang di atas ini adalah asuransi dibayar di muka.
Nah, ini bisa kita lihat ilustrasi 1 Oktober 1.200.000, maka AJP-nya berapa gitu kan. Nah, untuk 3 bulan ini nilai bebannya 3/12 dikali 1.200.000 itu menghasilkan 300.000. Dan sisanya inilah adalah 9 bulan, ya. Sisa kan setahun itu ada 12 bulan gitu, dikurang 3 bulan maka 9 bulan, nilai harta 9/12 kali 1.200.000 menghasilkan 900.000. Perlu diingat, apabila harta itu pada jurnal umum maka bebannya AJP. Ya, apabila beban di jurnal umum maka hartanya AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini apabila dicatat sebagai harta, kas di debit 1.200.000, asuransi dibayar di muka, di kredit 1.200.000. Itu untuk di jurnal umum. Kalau kita masukkan ke AJP, beban asuransi 300 di debit, asuransi dibayar di muka 300 di kredit. Jika sebagai beban, kas 1.200.000, beban asuransi 1.200.000. Di jurnal penyesuaian, asuransi dibayar di muka 900, beban asuransi 900. Kita lanjut ke jenis ayat jurnal penyesuaian yang selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian penyusutan atau depreciation. Penyusutan peralatan harus dicatat sebagai pengakuan beban depresiasi atau bisa jadi beban penyusutan oleh perusahaan. Contohnya seperti kendaraan, bangunan, dan benda fisik lainnya. Penyusutan peralatan itu adalah penurunan nilai guna aset yang dimiliki perusahaan. Penyusutan peralatan harus dicatat dan dimasukkan ke dalam akuntansi sebagai bukti pengakuan beban penurunan aset yang dimiliki perusahaan. Untuk contoh soalnya bisa kita lihat, informasi dalam catatan menunjukkan bahwa beban penyusutan aset atau depresiasi inventarisasi alat untuk periode Maret 2018 adalah sebesar 25 juta. Jadi akan menambah beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan sebesar 25 juta. Maka jurnalnya, beban penyusutan peralatan di debit 25 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 25 juta. Nah, untuk penyusutan aktiva tetap, ya, karena yang mengalami penyusutan itu adalah aktiva tetap apa? Yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, seperti kendaraan, tanah, gedung. Nah, aktiva tetap ini adalah aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari 1 periode, gitu kan, atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Aktiva mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan atau depresiasi. Metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus, metode tarif tetap atas nilai buku. Nah, ini untuk ilustrasi cerita. 1 April 2008 dibeli mobil 125 juta, masa manfaat kendaraan 4 tahun, dan nilai residu atau nilai sisanya itu adalah 5 juta. Bisa kita lihat ya, kendaraan untuk 4 tahun ini. Dari bulan 4, dari bulan April ke bulan Desember itu 9 bulan. Nah, perhitungan penyesuaian yang dilakukan, nilai ekonomis 4 tahun, 125 juta dikurangi 5 juta, bisa dilihat di tadi ya angkanya, sama dengan 120 juta, penyusutan per tahunnya 120 juta, dibagi 4, karena di bulan April tadi kan sama dengan 30 juta, penyusutan per bulannya 30 juta dibagi per tahunnya 2.500.000, penyusutan tahun 2008 maka 9 dikali 2.500.000, 22 juta 500. Maka kita masukkan ke jurnal penyesuaian beban penyusutan kendaraan ya 22.500.000 di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 22.500.000.
Kita lanjut, yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian beban terhutang atau accrued expense. Apa? Suatu kewajiban yang berasal dari beban yang telah diakui atau telah terjadi di dalam perusahaan tapi belum dibayar. Contoh kasusnya adalah gaji karyawan, ya, atau beban gaji. Kita sering menyebutnya lanjut saja ya. Contoh soalnya masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember, 300.000. Contoh ayat jurnal penyesuaiannya, biaya gaji 300.000 di debit, utang gaji 300.000 di kredit. Mungkin ini lebih mudah ya. Beban yang masih harus dibayar. Apa? Beban yang masih harus dibayar itu beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode itu belum dibayar. Penyebab terjadinya AJP tutup buku, kesalahan dalam perhitungan sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Nah, ini ilustrasinya. Perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar 1.200.000. Pembayaran dilakukan tiap hari Sabtu. Tahun 2008 perusahaan tutup buku, ya, jatuh pada hari Jumat. Nah, Senin sampai Jumat karyawan telah bekerja tetapi belum menerima gaji, maka utang gaji gitu kan. Nah, sementara 1 Januari ini Sabtu saat bayar gajinya gitu. Nah, perhitungan penyesuaian yang dilakukan gaji yang belum dibayar 5 hari dari 6 hari, maka 5/6 dikali 1.200.000, 1 juta, kita bisa langsung masukkan ke jurnal penyesuaiannya. Beban gaji di debit besarannya 1 juta, utang gaji, jurnal penyesuaian di kredit sebesar 1 juta. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima atau accrued revenue. Atau kita biasa disebutnya piutang pendapatan gitu lah ya. Jadi pendapatan yang sudah diperoleh tetapi masih belum diterima dan belum dicatat dalam rekening-rekening perusahaan. Oleh karena itu setiap periode harus dibuat penyesuaian untuk mencatat pendapatan tersebut. Piutang pendapatan yang masih harus dibayar adalah apabila suatu pemasukan sudah menjadi omset perusahaan yang menambah pendapatan perusahaan namun belum diterima perkara keuangannya, maka pendapatan tersebut harus dicatat sebagai pendapatan pada waktu tersebut. Sebagai contoh soalnya, perusahaan Intar Pariwara sudah merampungkan proyek yang berjumlah 5 juta rupiah. Jumlah ini belum termasuk yang tertulis pada neraca saldo tercatat sebesar 10 juta rupiah atau jumlah piutang pendapatan Intan Pariwara. Jadi dicatat sebagai menambah piutang pendapatan dan pendapatan jasanya sebesar 15 juta rupiah. Nah, yang dimasukkan adalah bisa dilihat yang tadi, yaitu perusahaan Intan Pariwara merampung proyek yang berjumlah 5 juta rupiah. Nah, maka terjadilah piutang pendapatan di debit 5 juta rupiah, pendapatan jasa di kredit 5 juta rupiah. Nah, pendapatan yang masih harus diterima ini timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Contohnya pendapatan bunga, pendapatan usaha, dan lain-lain. Nah, ilustrasi ceritanya, 1 September 2008 dibeli obligasi dengan harga beli Rp1.500.000. Bunga obligasinya 20%, dibayar setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Bisa dilihat, 1 tahun ini dari 1 September sampai 31 Desember itu 4 bulan. Seperti itu. Dan dari Desember ke ke Maret ya, karena tadi kan dan 1 Maret 2 bulan ini hasil bunga. Maka perhitungan penyesuaian yang dilakukan pendapatan bunga pada tahun 2008 4/12 karena tadi pada bulan April ya, dikali 20% dikali 1.500.000 menghasilkan Rp100.000. Maka jurnal penyesuaian yang kita masukkan adalah piutang bunga. Ya, piutang bunga di debit Rp100.000 dan pendapatan bunga di kredit Rp100.000. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka atau unearned revenue.
Nah, biasanya banyak yang masih bingung nih dengan istilah unearned revenue atau deferred revenue. Di dalam bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut mengacu pada istilah pendapatan diterima di muka. Yang artinya kalian menerima uang di muka sedangkan service atau barang yang kalian perjualbelikan belum diterima customer. Contohnya, seperti pemesanan tiket pesawat secara online. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang jurnal penyesuaian. Pendapatan yang diterima di muka tidak boleh tercatat sebagai pendapatan. Akan tetapi sebagai utang dikarenakan perusahaan bersangkutan belum merealisasikan pendapatannya untuk tujuan apa. Oleh karena itu pendapatan tersebut belum menjadi hak perusahaan. Sebagai contoh soal, saldo pendapatan diterima di muka oleh PT Erlangga berjumlah 100 juta rupiah. Dan sampai akhir periode PT Erlangga baru mengerjakan sebesar 26 juta rupiah. Jadi harus dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 26 juta rupiah. Artinya, masih ada 74 juta rupiah yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Nah, yang kita masukkan di sini yang keterangan di pendapatan diterima di muka 26 juta rupiah. Kayak gitu. Dari tadi ya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa di kredit 26 juta rupiah. Nah, pendapatan diterima di muka ini apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaannya. Dilakukan dengan dua cara, yang tadi pendekatan sebagai utang, pendekatan sebagai pendapatan. Ya. Contohnya adalah tanggal 1 September 2008 diterima sewa untuk 1 tahun. Ya, sebesar 1.200.000. Pada jurnal umum, ya, kas di debit 1.200.000, sewa diterima di muka 1.200.000 di kredit. Ya kan? Atau ya yang dicatat sebagai pendapatan, kas di debit 1.200.000, pendapatan sewa 1.200.000 di kredit. Ini 9 itu artinya bulan September ya, 19. Nah, yang di atas itu dicatat sebagai utang, yang di bawah dicatat sebagai pendapatan. Nah, bisa dilihat juga ilustrasinya. Jadi dari September ke Desember itu 4 bulan. Nilai pendapatannya 4/12 dikali 1.200.000 yang tadi, 400.000. Begitupun dari Desember ke September lagi 8 bulan. Nilai utang berarti 8/12 kali 1.200.000, 800.000. Nah, dicatat sebagai utang, kas di debit 1.200.000, sewa diterima di muka 1.200.000 di kredit. Nah, masuk ke jurnal penyesuaiannya, sewa diterima di muka 400.000. Dari mana 400.000? Diambil dari ini tadi, yang nilai pendapatan. Yang 4 bulan, yang dari September ke AJP. Ke AJP itu berarti kan akhir periode Desember. Berarti 4/12 dikali 1.200.000. 1.200.000-nya dari sini. Ya. Diterima sewa untuk 1 tahun, 1.200.000. Nah, pendapat sewa diterima di muka 400.000, pendapatan sewa di kredit 400.000. Apabila dicatat sebagai pendapatan, ya, kasnya 1.200.000 di kredit, pendapatan sewa 1.200.000 di kas di debit 1.200.000, pendapatan sewa di kredit 1.200.000, dan pendapatan sewa 800.000 dari yang tadi, yang 8/12 dikali 1.200.000. Ya, yang ini nih. Yang mana ini tuh kan tadi nilai utang ya. Maka jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa di debit 800.000, sewa diterima di muka, di kredit 800.000. Yang selanjutnya yaitu penggunaan perlengkapan atau perlengkapan sisa. Ya, perlu kita ketahui bahwa perlengkapan itu berbagai macam komponen ya yang dibeli perusahaan, yang digunakan untuk kepentingan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali, atau komponen-komponen yang dibeli untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, biasanya perlengkapan ini termasuk ke dalam current aset atau aset lancar perusahaan karena umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun atau habis pakai buang gitu. Perusahaan itu wajib mencatat penggunaan perlengkapan, baik yang terpakai atau yang tersisa dari penggunaan perlengkapan tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Saldo pada akun perlengkapan yang berada di neraca saldo 20 juta. Pada akhir periode, informasi menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa ini yang tidak itu. Yang masih tersisa 10 juta. Artinya perusahaan sudah melakukan pemakaian sebesar 20 juta yang di neraca saldo, yang tersisa 10 juta, maka
10 juta. Pemakaian perlengkapannya. Jadi dalam catatan terjadi penambahan beban perlengkapan dan mengurangi perlengkapan sebesar 10 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal, beban perlengkapan di debit 10 juta, perlengkapan di kredit 10 juta. Nah, perlengkapan harta yang dimiliki perusahaan untuk masa tunggakan kurang dari 1 tahun atau umur ekonomis kurang dari 12 bulan. Penyebab terjadinya tidak tercatat dengan benar, kesalahan informasi, kerusakan secara alamiah, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di kantor pusat itu 31 Desember saldo akun perlengkapan itu 4.500.000. Nilai perlengkapan yang ada di gudang itu 3.300.000. Maka penyesuaiannya itu adalah perlengkapan yang tersedia 4.500.000, tersedia perlengkapan 3.300.000, maka perlengkapan yang terpakai 1.200.000. Yang kita masukkan adalah perlengkapan yang terpakai ke dalam jurnal penyesuaian. Berapa? Beban perlengkapan di debit 1.200.000, perlengkapan di kredit 1.200.000. Nah, ini referensi yang saya ambil. Saya ada 3 referensi termasuk dari buku modul pengatur akuntansi ST Yakasi Maksa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu materi mengenai jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian atau jenis-jenis AJP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih bangsa. Jaya.